saya sampaikan, usut tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi, buka apa adanya. Iya. Ini penting, karena publik ingin melihat Polri bisa menyelesaikan masalah ini atau tidak. Ada cerita beredar hari ini, ada polisi tembak sesama polisi. Terjadinya di rumah Pak Polisi, CCTV mati, hilang barang bukti. Orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Kalau bau itu berarti tidak jujur. Terlalu banyak makan uang haram. Jangan bikin upladings maneuver. Upladings maneuver itu ialah mengalihkan perhatian. Kebohongan itu lari secepat kilat. Satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Pak Polisi macam ini takkan bisa mengayomi, malah jadi biking narkoba, sabu miras judi. Pak Hugeng nangis lagi, ngaku sama ibu pertiwi. Ibu pertiwi makin bersusah hati, polisiku kenapa begini? Kapan polisi direformasi? Sadarlah wahai polisi. Lagi setelah nonton videonya kita kembali. Saya punya satu ikan kering. Ikan kering ini kalau di Kupang 5.000 nih satu kedai. Padahal tempat saya di Lembata lumayan murah. Ikan seperti ini, berarti ini jenis ikannya nih. Ini ikan kecil dimakan, ikan besar. Nah, itu juga yang kadang-kadang terjadi internal Polri ya, kasihan polisi yang pangkatnya masih di bawah sering menjadi korban. Tapi kita lanjut, saya cuci dulu tempatnya. Nah, brother, sister, and all semua. Setelah kita mencuci piring ini, ya bagaimana nasib ke 62 personil kepolisian yang sedang diperiksa, kita akan nantikan lagi dan saya akan bikin konten berkaitan dengan itu. Tapi sejak awal saya selalu tekankan bahwa konten saya itu selalu merujuk ke media. Kenapa? Karena media sebagai alat ukur sementara. Nah, yang berikut ada satu problem lagi yang kita temukan selain penetapan Ibu Putri. CCTV yang sebelumnya ditayangkan itu menurut ahli IT itu beberapa CCTV CCTV menayangkan itu jeda waktu sepersekian menit, sepersekian detik itu CCTV-nya bermasalah. Ada apa? Diduga itu video lama atau diedit videonya itu dan disebarkan. Jadi kalau dilihat Brigadir Joshua itu pertama datang menggunakan kaos putih, menggunakan sepatu di menit ke 11 atau detik ke 11 itu menggunakan sendal. Ya, kalau soal itu ahli-ahli lah yang bicara, tetapi itu yang disuguhkan media dan kita menikmati. Tetapi kita juga berharap sesuatu yang akurat yang kemudian disampaikan. Oke, Ibu Putri, kita lanjut ke kondisi Ibu Putri hari ini. Kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, pertanyaan kemarin itu dalam konferensi pers ada pertanyaan dari Antara, kalau saya tidak salah seorang wartawan perempuan bertanya, apakah setelah ditetapkan Ibu Putri menjadi tersangka ini dia akan dijemput atau bagaimana? Karena Ibu Putri ini susah diajak bicara untuk kooperatif dalam membuka kasus ini. Ya, kita berharap juga nanti Baradae, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf juga menyampaikan. Karena kalau dikenakan pasal pembunuhan berencana, itu ancamannya cukup berbahaya. Kita lanjut ke bawang ini, kita ulet dia sehingga dia lebih lembut.
Nah, semoga percikan bawang merah punya cairan tidak kena mata saya lagi teman-teman. Tetapi kalau kita ngobrol lagi soal keterbukaan dari 3 tersangka lainnya yang dikenakan pasal yang sama, ini bisa berbahaya. Dan kalau bisa berbahaya ya mending nggak usah, sampaikan aja terbuka. Baradae sudah mau melalui kuasa hukumnya untuk LPSK juga saya lihat sudah mengiyakan Baradae untuk dilindungi sebagai saksi korban dan siap menjadi justice collaboration. Hebatlah. Tetapi dengan penetapan Putri Cenrawati sebagai tersangka, kita melihat Polri cukup serius untuk menuntaskan persoalan Brigadir Joshua. Sekali lagi salut untuk Pak Kapolri. Nah, kemudian pasal yang dikenakan saya akan tulis di sini, teman-teman bisa lihat. Ini pasal KUHP yang dikenakan kepada Ibu Putri Cenrawati karena kelihatan beliau kena 2, itu turut serta, lalu penyebaran berita bohong juga sebenarnya bisa kena. Tapi nanti kita akan menyimak videonya dan akan saya sampaikan secara detail KUHP pasal ayat yang dikenakan kepada Putri Cenrawati. Oke, bawang saya sudah lumayan agak lebih lembut, dan tomato di sini. Tomatnya akan saya campur dengan ini. Tapi kemudian yang saya buat pertama adalah bikin api di kompor dulu. Ya, saya tidak menggunakan gas, saya menggunakan minyak tanah karena sejak kecil minyak tanah adalah andalan. Saya takut pakai gas. Ya, itu yang pertama kita lakukan penggorengan ikannya dulu. Kita punya tacu, taruh di sini ya. Ibu Putri menu ini cukup enak. Ya, kira-kira menurut teman-teman sekalian, apakah proses hukum ini bisa berjalan sedikit? Saya akan sedikit saja ya, untuk goreng ikannya. Oh, saya taruh kembali saja. Ternyata masih ada minyak bekas. Kita pakai minyak bekas goreng aja. Aman. Minyak goreng mahal, bos. Ya, minyak bekas saya ada di sini. Taruh sedikit supaya kita goreng ikannya. Kita lanjut ke apa kabar Pak Sambonya. Ya. Nah, uniknya Presiden dalam wawancara dengan Karnelius juga menyampaikan, tidak hanya membahas tentang 3 periode, tapi Pak Jokowi juga menyampaikan lagi atensi minta kepada kepolisian untuk membuka seluas-luasnya supaya kasus ini bisa terang benderang. Itu dilakukan, itu disampaikan oleh Pak Jokowi dan diharapkan untuk dilakukan sebagaimana mestinya perintah beliau ini. Ya, kita sambil tunggu minyaknya agak panas, kita akan goreng ikannya dulu. Setelah ikannya digoreng, kita masukkan bawang putih, bawang merahnya, tomatnya sedikit, lalu kita balik dia tomatnya, isi ikan kembali yang sudah kita goreng, telah kita keringkan. Oke, kita kembali. Setelah itu baru saya bikin sayur labunya. Saya punya pekerjaan sedikit hari ini, yaitu membantu istri memasak dulu. Iya. Jangan lupa semua kotoran itu dibuang ke tempat sampah. Ya, jadi bersih-bersih juga menjadi penting. Kita membersihkan tempat-tempat khususnya dapur, karena ini banyak, kalau kotor dia jadi kuman. Sama seperti institusi, kalau salah dikemas dia menjadi kotor dan bahkan menjadi kuman bagi banyak orang, dan itu berbahaya. Banyak orang bisa terjangkit sakit, bisa repot. Kita lanjut. Ada beberapa video yang beredar kita nonton waktu kepolisian mengumumkan Ibu PC ini sebagai tersangka. Respon publik itu luar biasa. Sebenarnya publik menaruh harapan yang kuat. Tapi nama Pak Sambo sudah viral sekali, sehingga kalau kita simak di video-video yang ada, kadang-kadang bapak-bapak polisi lewat, orang masih sampaikan Sambo segala macam. Nah, ini respon publik yang sangat disayangkan ya, karena hanya 1-2 orang akhirnya institusi sebesar dan sebaik ini bisa tercemar.
Tapi kita percaya dalam penyampaian Pak Kapolri, dia menyampaikan bahwa akan segera diatasi. Saya punya ikan kering ini dan akan kita goreng. Oh, minyaknya belum panas. Ya, sambil menunggu minyak ini panas, kita akan bergeser sedikit ke pendapat beberapa ahli. Yang pertama berkaitan dengan diduga direkayasanya kasus ini oleh Ferdy Sambo. Kemudian kenapa diduga saya gunakan, karena harus ada ketetapan hukum yang pasti, yaitu Pak Ferdy Sambo boleh sudah diperiksa, boleh ditersangkakan, tapi dia belum terdakwa. Terdakwa itu dalam proses hukumnya nanti di pengadilan. Tapi kita bisa sampaikan bahwa ini skenario awal yang sudah ditolak oleh kepolisian dan tidak dilanjutkan lagi. Yang kedua, tahap berikut, Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka dengan 3 tersangka lainnya. Kemudian sekarang Ibu Putri menjadi tersangka, lalu 62 personel kepolisian diperiksa. Belum ditetapkan siapa menjadi tersangkanya, dikenakan sanksi kode etik sementara. Nah, upaya-upaya ini telah dilakukan oleh Kapolri dengan timnya, juga dibantu oleh pihak eksternal, dan hebat buat media Indonesia yang secara kompak untuk memberitakan ini ke publik. Lalu sebagian besar teman-teman YouTubers juga sudah mengawal dengan baik. Dan saya pikir ini kerjasama yang cukup bagus membongkar dan mengawal kasus pembunuhan berencana, juga pembunuhan berencana seperti ini. Minyaknya sudah mulai masak sedikit. Saya lihat ikan-ikan yang saya umpan minyak tadi sudah mulai. Ya, anak-anak saya juga agak ribut sedikit ya. Tetapi masak bareng Ibu Cendrawati hari ini, semoga ada hasil yang baik. Nah, selain itu juga banyak yang menyoroti sumber kekayaan dari Pak Ferdy Sambo ini. Ini juga jadi topik yang cukup hangat. Nah, bagaimana kekayaan Ferdy Sambo ini bisa sampai miliaran, triliunan. Ia menawarkan triliunan sih saya tidak tahu pasti, tapi belum ada laporan. Tetapi kekayaan Pak Sambo ini dari mana datangnya? Kan kalau kita lihat IPW menyaksikan dari mana sumber kekayaan Pak Sambo sehingga dia bisa menawarkan di mana sumber kekayaan dari Pak Sambo. Pak Sambo kan makan ikan kering juga enak. Pak Sambo sekali makan ikan kering. Ya, sumber kekayaannya dari mana sehingga dia begitu mudah menawarkan sejumlah uang kepada yang diduga turut serta dalam pembunuhan Brigadir Joshua ini. Ya, dia punya jabatan yang cukup strategis, ya. Bahwa dia menangani berbagai macam kasus, ya. Tetapi beliau ini cukup gokil karena punya harta yang banyak, dari berapa rumah dan mungkin berapa besar sih gaji polisi. Nanti kita cek berapa gaji polisi. Ya, ini minyaknya sudah mulai panas dan kita melakukan penggorengan ikan keringnya. Nah, bau dan aromanya top. Ikan kering kalau digoreng enak. Kita goreng lagi ini barang sambil kita nonton gorengan-gorengan selanjutnya dari Putri Cendrawati. Apakah dia mau menggoreng lagi ini yang dibangun lagi atau tidak. Tapi dengan penetapan dia menjadi tersangka, kita berharap ini menjadi titik balik kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian. Penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Di pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Kembali lagi, saya sudah taruh minyaknya. Ini minyak di wadah ini. Nanti di bawangnya akan kita tumis, bawang putih dan bawang merah akan kita tumis. Dan sini saya mau ngopi sedikit ya. Mantap kopinya sambil masak, enak. Silahkan coba teman-teman. Kalau masak sambil ngopi itu top.
Kemudian saya harus punya satu alat ini mempermudah kita untuk menggoreng. Ya. Kita goreng dulu bawangnya. Nah, ini bawangnya udah kita goreng. Panas. Wow. Ya haus tuh kayaknya. Ya teman-teman, setelah bawangnya kita goreng, itu anak saya yang kedua bangun dari tidur. Tapi omanya, ibu saya lagi menjaga. Oke, tomat yang ini kita masukkan. Tomat yang sudah kita masukkan teman-teman. Ini tomatnya. Kita balik-balik sedikit, nanti akan kita tambahkan dengan ikan di dalam. Ya, oh, warnanya agak kurang banyak. Nah, ini tomatnya. Nah, setelah dia agak ini, baru kita tambahkan ikan. Lagi setelah kita bawang kita goreng, ini kita campur tomat dan giliran ikannya kita masukkan sambil kita bicara tentang pengacara Brigadir Joshua ini. Ya, kuasa hukum dari Brigadir Joshua juga mengapresiasi penetapan Ibu Putri Cendrawati jadi tersangka. Beliau begitu yakin, dia cukup percaya diri dan saya respect sejak awal. Dia percaya bahwa ini bukan pembunuhan biasa, tapi ini pembunuhan berencana dan dia yakin. Bahkan dalam beberapa pernyataan di media, di talk show juga dia menyampaikan kalau dia percaya bahwa pembunuhan Brigadir Joshua ini pembunuhan berencana. Dia lawan semua. Dan dengan keyakinan dia berani melaporkan Brigadir, melaporkan Irjen Verdi Sambo ke penyidik di Reskrim Mabes Polri. Ya, kalau kita tahu kedudukan Mr. Sambo sendiri di Polri itu, kedudukannya itu ya semua polisi pasti ciut sama dia lah. Dia punya kekuasaan yang memonitor perilaku kepolisian, oknum-oknum polisi ya. Jadi kasihan yang menjadi korban karena takut jabatannya terganggu atau diganggu oleh Pak Sambo, ya ikut saja apa yang diperintahkan Pak Sambo. Mungkin itu salah satu skemanya sehingga mereka terlibat. Ya, publik juga menanti itu 62 orang ini. Kemudian apakah mereka ini berdasarkan Kompolnas itu getol minta mereka diklasterkan menjadi yang terlibat, yang tidak terlibat, dipisahkan yang terlibat karena perintah, karena tugas, sehingga tidak semua dikenakan pasal yang sama. Tapi unik kalau kita lihat video bagaimana Pak Verdi Sambo berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya. Ini saya punya kecap, saya tidak sebut mereknya, tapi dicampur kecap sedikit biar enak. Nah, jadi ikan kering, kalau kita di NTT atau di Flores sebutnya ikan kering baletoma namanya. Jadi kita bola-bale dulu barang sambil kita diskusikan dengan Mr. Sambo lagi. Nah, 62 orang tadi kemudian menjadi bulan-bulanan dari netizen. Kasihan, fotonya beredar, namanya beredar. Tapi kami juga mendukung teman-teman yang kemudian hari ini diperiksa. Semoga apa yang disangsikan oleh publik juga tidak semuanya benar, bahwa mereka yang terlibat karena perintah juga harus bisa dipisahkan. Dan saya setuju dengan Kompolnas soal itu. Semoga tidak ada skenario lagi, tapi saya yakin bahwa skenario ini tidak akan terjadi lagi. Ya, masih asap. Enak. Silakan teman-teman coba sendiri di rumah. Nah, sekarang saya rendam dulu alat gorengan ini. Lalu saya punya satu tempat wadah
tacu agak hitam ya, tapi semakin hitam semakin enak. Kita akan mencampuri lagi minyak. Ini ya saya punya minyak bekas goreng sayur, jadi saya pisahkan minyak ikan sendiri, minyak sayur sendiri atas perintah istri saya. Ya, minyaknya kita tambahkan. Oke, cukup. Saatnya kita akan lakukan penggorengan terhadap labu kuning. Labu kuning ini punya khasiat. Ini khasiat dari labu kuningnya. Silahkan teman-teman lihat sendiri di situ. Saya tampilkan khasiat dan manfaat labu kuning bagi tubuh. Tapi saya pakai tumis, Pak Dokter. Kalau tumis juga enak. Kita lanjut. Di 62 orang yang diperiksa ini kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangka, siapa yang terlibat karena perintah, siapa yang terlibat karena korbannya. Jadi itu juga saya setuju harus dipisahkan. Ya. Dan sekarang kita tinggal masukkan labunya. Dia jangan kering sekali ya teman-teman labunya, sehingga dia berair, sedikit berair. Lalu kita tambahkan nanti sedikit air biar dia tidak terlalu berminyak. Bunyinya enak Pak. Enak bunyinya. Oke, kita masak bareng Ibu Putri Cendrawati dan Pak Sambo. Kita bolak-balik dia dulu dan kita mainkan dia di sini. Saya lupa satu, saya lupa potong. Kita iris langsung di tacu, enak. Setelah kita lakukan penumisan, setelah itu jangan lupa kopi, woi. Oke, demikian dulu masak bareng Ibu Putri Cendrawati. Kita akan bikin konten lagi, mau masak ya, berkebun, menanam bareng Pak Sambo atau bareng Pak Jokowi, politik dan lain sebagainya. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman Anda jika itu bermanfaat. Kalau tidak usah bagi. Salam jumpa.